Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Alena Mira dengan NIM 2424 dan saya dari kelas Grafika Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait latihan soal yang diberikan pada pertemuan Grafika Komputer minggu lalu. Dan di mana di sini ada 4 soal. Pertama, saya akan membahas dari soal yang pertama, yaitu menjelaskan konsep matematika gradien dalam grafika komputer. Jadi, dalam matematika sendiri, gradien itu adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus dan umumnya disimbolkan dengan huruf M. Nah, gradien ini dapat divisualisasikan dengan miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y dalam koordinat kartesiusnya. Nah, konsep gradien ini digunakan dalam grafika komputer untuk menentukan perubahan bertahap suatu nilai visual, seperti warna, intensitas cahaya, atau tekstur antara dua titik permukaan pada objek digital. Sehingga konsep ini itu dalam grafika komputer bisa merepresentasikan transisi yang halus dari suatu nilai warna atau cahaya ke nilai lain berdasarkan fungsi matematisnya. Lalu untuk soal kedua, menjelaskan gradien dalam grafika komputer berikut ini, yaitu ada gradient fill hingga bicubic patch. Yang pertama dari gradient fill sendiri itu adalah teknik perwa teknik pewarnaan yang mengisi bentuk atau area dengan transisi warna bertahap antara dua atau lebih warna. Misalnya ini bagian atas suatu gambar itu dapat berwarna hijau muda lalu perlahan akan berubah menjadi hijau tua di bagian bawah. Untuk gradient fill itu contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh dari gradient fill. Tapi di sini untuk warnanya dari atas itu warna ungu, terus akhirnya ke bawah ke bawah ke bawah semakin menuju ke kuning-kuning jingga gitu. Jadi kayak warna langit senja. Nah, ini kan perubahan transisinya itu halus. Jadi antara satu warna dengan warna yang lainnya itu perubahannya halus sehingga dilihat pun visual dari gambarnya itu enak. Lalu untuk yang kedua itu adalah linear gradient. Nah, linear gradient ini adalah jenis gradient yang terjadi transisi warna di sepanjang garis lurus antara dua titik, di mana warnanya ini berubah berdasarkan jarak dari titik awal ke titik akhir, secara linear. Nah, biasanya linear gradient ini digunakan untuk efek pencahayaan arah, bayangan datar, atau latar desain UI. Untuk linear gradient itu ini fungsinya, ini contohnya. Jadi, di sini perubahan transisi warnanya itu berjalan secara linear dari yang awalnya di kiri itu adalah dari hijau, terus semakin lama ke secara horizontal itu semakin lama menjadi kuning. Seperti itu untuk linear gradient. Lalu selanjutnya adalah radial gradient. Nah, radial gradient ini adalah jenis gradient yang terjadi transisi warna dari titik pusat menuju luar, membentuk pola lingkaran, di mana warna paling terang itu akan berada di tengah, dan semakin ke tepi akan semakin gelap. Nah, biasanya radial gradient ini cocok untuk efek sumber cahaya pusat seperti matahari atau juga lampu sorot. Untuk contohnya di sini adalah radial gradient, contoh dari radial gradient, di mana di sini titik pusatnya itu berwarna terang, yaitu ini apa ya, magenta, ungu, dan semakin tepi, semakin gelap sehingga sampai di biru tua banget gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah solid fill. Nah, di solid fill ini adalah teknik pewarnaan di mana seluruh area itu diisi satu warna tetap tanpa adanya transisi atau perubahan warna. Untuk solid fill sendiri udah sering banget pasti kita lihat. Ini contohnya ya, ya cuma latar belakang studio, latar belakang dalam PPT-PPT juga kadang kan bener-bener udah putih aja atau hijau aja. Nah, itu yang dinamakan solid fill. Jadi hanya ada satu warna tetap tanpa adanya perubahan warna. Lalu lanjut itu ada gradient mesh. Nah, untuk gradient mesh ini adalah metode pewarnaan berbasis jaringan atau mesh yang tersusun dari titik-titik kontrol berwarna dengan warna yang berbeda. Dan di antara titik-titik tersebut nantinya sistem akan menghaluskan transisinya. Jadi gradient mesh itu seperti metode yang dilakukan oleh sistemnya. Yang dimana kita hanya menyusun dari titik-titik kontrol, di mana setiap titik kontrolnya itu memiliki warna yang berbeda. Lalu selanjutnya itu adalah subdivision gradient mesh, di mana ini adalah pengembangan dari metode gradient mesh tadi, yang dimana meshnya itu akan dibagi menjadi submesh. Jadi jaringan itu akan dibagi menjadi sub-sub jaringan yang lebih kecil untuk meningkatkan kehalusan transisi warnanya. Nah, teknik ini itu digunakan pada rendering vektor modern agar detail gradasi warna itu tampak lembut dan juga alami.
Selanjutnya itu adalah diffusion curves. Nah, untuk hal ini, itu adalah teknik gradasi warna menggunakan garis sebagai batas warna dengan setiap sisi garisnya itu memiliki warna berbeda, dan warna di antaranya akan menyebar secara halus. Nah, teknik ini itu dapat membuat gambar terlihat seperti lukisan lembut atau bayangan alami. Selanjutnya adalah layer gradient, yang dimana ini adalah teknik yang menggabungkan beberapa gradien, yaitu dari linear, radial, ataupun juga mesh. Nah, sekaligus dalam lapisan itu akan digabungkan beberapa gradiennya untuk menciptakan efek visual seperti refleksi logam, bayangan lembut, atau pencahayaan multiarah. Nah, misalnya satu layar linear gradient untuk bayangan, terus ditimpa lagi sama layer radial gradient untuk efek cahayanya. Itu adalah contoh dari layer gradient. Yang selanjutnya adalah rasterization. Nah, rasterization ini adalah proses mengubah gambar berbentuk garis dan rumus atau dalam bentuk vektor menjadi kumpulan titik-titik warna dalam pixel yang bisa ditampilkan di layar. Jadi selama proses rasterization ini, sistem itu akan menghitung warna setiap pixel berdasarkan posisinya di dalam area gradasi. Nah, kebalikan dari rasterization itu adalah vectorization. Vectorization itu adalah mengubah gambar dalam bentuk pixel tadi itu menjadi bentuk garis atau vektor, yang dimana nantinya gambar itu bisa diperbesar tanpa pecah, sehingga menghasilkan kualitas yang tetap dan warna gradasinya itu bisa disesuaikan secara matematis. Lalu selanjutnya adalah control points, yang dimana tadi kan di gradient mesh itu ada titik-titik kontrol. Nah, titik-titik kontrol itu adalah control points yang dimana digunakan untuk mengontrol bentuk dan juga warna pada gambar vektor atau mesh itu tadi. Nah, seperti dalam gradient mesh, tiap control point itu bakal memiliki warna yang berbeda dan sistem akan menghaluskan transisinya. Yang terakhir adalah bicubic patch. Nah, bicubic patch ini adalah bagian kecil dari permukaan yang dibentuk dari beberapa control point dan dihitung dengan cara bicubic interpolation atau menghaluskan transisi di dua arah yaitu horizontal dan juga vertikal. Nah, bicubic patch ini biasanya digunakan dalam gradient mesh untuk menghasilkan transisi warna yang halus dan juga realistis. Itu penjelasan terkait soal yang nomor 2. Sekarang lanjut ke soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan penerapan atau aplikasi konsep gradient dalam grafika komputer. Nah, dalam grafika komputer ini sebenarnya konsep gradient itu banyak banget digunakan. Tapi salah satu contohnya itu adalah seperti di desain tampilan atau UI sebuah aplikasi. Itu gradient itu banyak digunakan. Terus juga buat shading, seperti pencahayaan dan juga bayangan-bayangan pada objek. Terus ada latar belakang atau efek langit itu juga menggunakan gradien, terus ada ilustrasi digital dan lukisan, serta image processing. Nah, dengan menerapkan gradien ini, gambar-gambar itu dapat terasa lebih halus dengan juga transisi yang lembut. Dan yang terakhir, soal terakhir adalah bagaimana proses compositing dapat meningkatkan kualitas visual pada hasil akhir grafika komputer. Nah, sebelumnya, proses compositing itu apa? Proses compositing itu adalah proses menggabungkan beberapa gambar atau elemen visual menjadi satu tampilan akhir. Nah, dengan compositing ini, jadi nanti akan dapat mengatur kecerahan, warna, dan juga pencahayaan tiap bagian gambar serta menambahkan efek visual. Nah, efek visual yang bisa ditambahkan itu seperti bayangan, pantulan, dan atau juga cahaya matahari. Baiklah, itu saja penjelasan saya terkait soal-soal yang saya jawab pada tugas grafika komputer kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.